Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sartika Dewi, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, dengan fasilitator Bapak Suyanto dan pengajar praktek Bapak Yusro. Di video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas dan di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Seteluk. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis tentang pendidikan. Adapun filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro di antaranya: yang pertama, merdeka belajar. Kemudian pendidikan yang berhamba kepada anak, pendidikan yang harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, semboyan trilogi pendidikan, pendidikan yang harus berjalan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain, serta penanaman budi pekerti. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada banyak perubahan yang terjadi, baik di kelas maupun di sekolah. Hal tersebut membuat saya merasa bahagia dan senang dalam melakukan perubahan positif bersama peserta didik. Apalagi ketika melihat mereka antusias dalam belajar. Saya semakin bersemangat dan termotivasi untuk terus melakukan perubahan dan bertransformasi menjadi lebih baik. Sepanjang proses perubahan, ada beberapa ide atau gagasan yang timbul. Di antaranya, saya menerapkan program yang membangun budaya baik di sekolah dengan menerapkan program S5TK, senyum, salam, sapa, sopan, santun, berterima kasih, dan kenali sekitarnya. Kemudian saya mengubah pola pikir termasuk metode dan model pembelajaran dengan menghadirkan pembelajaran yang interaktif, variatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, saya membiasakan peserta didik untuk melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Dalam penerapan perubahan, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah persiapan aksi nyata. Persiapan aksi nyata ini saya lakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah tentang pengembangan sekolah yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Pembiasaan budaya baik yang dilakukan di sekolah adalah dengan menerapkan program S5TK, salam, senyum, sapa, sopan santun, berterima kasih, dan peduli lingkungan. Penerapan program S5TK ini dimaksudkan sebagai usaha dalam membangun budaya positif dengan mengutamakan adab dan akhlak peserta didik, mendekatkan hubungan emosional dan keakraban antar warga di sekolah, serta meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Program ini dilaksanakan setiap hari, dimulai dari menyambut peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di depan sekolah sampai mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Penerapan perubahan yang dilakukan di dalam kelas adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat bersama peserta didik yang dilakukan di awal pembelajaran. Kesepakatan kelas ini dimaksudkan sebagai usaha untuk membuat peserta didik lebih disiplin, dapat menjalin komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, melatih peserta didik menghargai guru dan teman sekelas. Peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, serta melalui kesepakatan kelas dapat membentuk karakter positif peserta didik dalam hal ucapan, sikap, dan tingkah laku. Dalam kegiatan pembelajaran, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, saya menghadirkan pembelajaran yang variatif, interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan-permainan ke dalam materi pembelajaran melalui diskusi kelompok, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dengan tidak melupakan kodrat mereka, yaitu kodrat bermain,
serta kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan penting lainnya yang saya lakukan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Refleksi yang saya lakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini, dan apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaranmu selanjutnya. Refleksi membawa pengaruh yang luar biasa. Refleksi bagi peserta didik bermakna mereka berani menyampaikan pendapat, sedangkan refleksi bagi guru sebagai usaha memperbaiki kualitas pembelajaran dan sebagai bahan perbaikan untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sisa. Saya perwakilan dari kelas 27. Di sini saya akan memberi testimoni tentang cara mengajar Ibu Sartika Dewi. Ibu Sartika Dewi adalah guru yang cantik, baik hati, asik, dan pastinya juga seru. Ibu Sartika Dewi selalu mempunyai cara-cara yang menarik untuk menarik minat siswanya dalam belajar bahasa Inggris. Salah satunya, Ibu Sartika Dewi sering menyelipkan games di tengah pelajaran untuk membantu mempermudah siswanya dalam memahami materi, sehingga siswanya tidak bosan dan semakin semangat dalam belajar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Elpamustari, guru biologi di SMA Negeri 1 Solo. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Sartika Dewi. Selama beliau mengikuti program guru penggerak, banyak sekali perubahan yang saya lihat pada Ibu Sartika Dewi. Yang pertama, Ibu Sartika Dewi mengembangkan program yang dapat membangun budaya baik di sekolah. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan sistem pendidikan dalam kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu membangun karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, Ibu Sartika Dewi mengembangkan proses pembelajaran yang interaktif, variatif, dan menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan ke dalam materi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa dan mempermudah siswa memperoleh atau memahami materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membiasakan peserta didik melakukan refleksi. Tujuannya sebagai unjuk keberanian dalam menyampaikan pendapat terhadap materi pembelajaran yang diterima sebelumnya. Kemudian untuk Ibu Sartika Dewi sendiri, refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran yang berkualitas dan merancang pembelajaran selanjutnya. Demikian testimoni dari saya. Semoga dengan adanya guru penggerak ini dapat membangun mutu pendidikan Indonesia ke lebih baik lagi dan memotivasi semua guru Indonesia untuk menjadi guru penggerak. Salam dari saya. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Ing ngarso sungkulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.